Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Maulida dengan NIM 23523126 dari jurusan Informatika Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang dampak dan esensi dari pendidikan kewarganegaraan. Namun, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang dampak dan esensi dari pendidikan kewarganegaraan ini, mari kita ketahui dulu tentang apa sih itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan merupakan pilar penting dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan juga sejahtera. Karena melalui pendidikan ini diharapkan tercipta warga negara yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan juga memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Baik, selanjutnya yaitu dampak positif pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu teman-teman punya banyak banget dampak positif. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua aspek yang merupakan dampak positif dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu pertama ada pembangunan sosial dan yang kedua ada pembangunan ekonomi. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini teman-teman memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam aspek sosial, pendidikan ini tuh berperan vital dalam membentuk warga negara yang memahami secara mendalam tentang hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat. Nah, hal dari memahami hak dan kewajiban ini maka akan mendorong terciptanya kesadaran sosial yang tinggi dan sikap toleransi antar warga yang semakin kuat. Nah, dari toleransi dan kesadaran itulah akan muncul yang namanya kesejahteraan antar warga negara. Dan di sisi lain, melalui pemahaman nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam pendidikan kewarganegaraan akan membentuk karakter dan moral bangsa yang kokoh. Nah, yang dari sinilah akan menciptakan masyarakat yang tertib dan juga patuh pada hukum. Nah, dan sementara itu dalam aspek pembangunan ekonomi, pendidikan kewarganegaraan itu memberikan kontribusi dalam pembentukan etos kerja yang baik dan rasa tanggung jawab yang tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini akan mendorong meningkatnya partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi nasional, menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang beretika, serta menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan juga berintegritas. Nah, lebih jauh lagi, pemahaman yang baik tentang kewarganegaraan juga mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang tentu sangat penting bagi kemajuan ekonomi bangsa. Oke, selanjutnya ada esensi dan urgensi identitas nasional serta global citizen. Nah, identitas nasional dan kesadaran sebagai warga global merupakan dua aspek penting yang saling melengkapi dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Nah, identitas di sini esensi dan urgensinya saya ada tiga, yaitu yang pertama ada jati diri bangsa, ada yang kedua karakter bangsa, dan keseimbangan antara identitas nasional dengan global citizen. Nah, identitas nasional adalah jati diri bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas ini menjadi ciri pembeda sekaligus pemersatu di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Nah, dan dalam konteks dunia yang semakin global, pemahaman tentang identitas nasional ini menjadi semakin urgent untuk mempertahankan karakter bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Dan sebagai warga global, masyarakat Indonesia dituntut untuk mampu berperan aktif dalam komunitas internasional tanpa kehilangan jati dirinya. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengambil nilai yang positif dari budaya global sambil tetap memperkuat budaya lokal, serta berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah global dengan perspektif khas Indonesia. Dan terakhir ada keseimbangan antara identitas nasional dan global citizen. Nah, eh, keseimbangan antara identitas nasional dan kesadaran global ini memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global, membangun diplomasi budaya yang efektif di kancah internasional, serta meningkatkan daya saing bangsa dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Jadi dengan demikian, pemahaman dan penerapan yang tepat tentang identitas nasional dan peran sebagai warga global akan menciptakan Indonesia yang kuat dan bermartabat di mata dunia, sekaligus mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan peradaban global. Nah, selanjutnya itu ada peran budaya dalam identitas nasional.
budaya itu memainkan peran penting, peran vital dalam membentuk dan memperkuat identitas nasional Indonesia, yaitu melalui berbagai manifestasinya yang beragam namun saling melengkapi. Nah, keberagaman budaya Indonesia yang terdiri dari ribuan suku bangsa justru itu menjadi pemersatu yang unik, di mana setiap budaya itu memberikan kontribusi dalam membentuk mozaik kebudayaan nasional yang kaya dan bermakna. Nah, hal ini tuh dapat kita lihat langsung teman-teman dari sini nih. Contohnya ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan seperti wayang kulit atau misalnya ini kayak tari tradisional yang meski berasal dari daerah tertentu atau daerah Jawa itu telah menjadi warisan budaya nasional yang dihargai oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, jadi ini dapat membuktikan kalau misalnya walaupun beda-beda tari tradisionalnya atau misalnya pertunjukannya itu eh, tetap menjadi pemersatu, tetap menjadi satu, yaitu warisan budaya nasional yang dihargai oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, contoh lainnya itu ada kuliner, teman-teman. Nah, makanan-makanan tradisional seperti rendang dari Minangkabau itu telah menjadi kebanggaan nasional yang bahkan itu diakui dunia. Nah, jadi dari warisan budaya, dari peran budaya ini yang tadi bermacam-macam gitu ya, itu malah membawa Indonesia itu di kancah yang lebih jauh lagi, di kancah internasional. Nah, jadi peran budaya ini tentu sangat penting dalam identitas nasional karena selain dia akan menyatukan bangsa Indonesia, dia juga menjadi identitas bangsa Indonesia itu sendiri di kancah internasional. Nah, terus yang selanjutnya ada keseimbangan kebebasan beragama dan kepentingan negara. Oke. Nah, menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan negara merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pentingnya keseimbangan ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan keyakinan agamanya dengan bebas, namun tetap dalam koridor yang tidak mengancam stabilitas dan keharmonisan nasional. Nah, Indonesia sendiri sebagai negara yang berdasarkan dari Pancasila mengakui keberagaman agama, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan bersama. Nah, di sini ada ya bisa dilihat ya kebebasan beragama dan kepentingan negara. Jadi di kebebasan beragamanya itu hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Nah, kepentingan negaranya itu menjaga stabilitas dan keharmonisan nasional. Ya, nah, jadi eh, terus yang selanjutnya itu adalah kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan. Tapi di sini ada kepentingan negaranya itu mencegah ancaman terhadap persatuan nasional. Jadi di samping ada hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan, negara juga mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan nasional melalui hak ini. Nah, terus akan tetapi di balik adanya kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan, ke negara sendiri itu harus mencegah ancaman terhadap jadi harus mencegah hal-hal yang mungkin bisa menjadi ancaman terhadap persatuan nasional. Nah, ini ada contoh konfliknya teman-teman. Contoh konflik kebebasan beragama dan kepentingan negara. Contoh konflik pertama yaitu pendirian rumah ibadah. Nah, konflik sosial dapat muncul akibat pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah, jadi di sini itu keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan negara ini cukup penting ya dalam pendirian rumah ibadah. Kenapa? Karena ketika negara itu tidak mengatur regulasi yang sesuai bagaimana pendirian rumah ibadah ini, nah dia ketika tidak ada regulasi yang sesuai itu akan malah menimbulkan masalah teman-teman. Misalnya kita mau membangun masjid, tapi kita maunya tuh di tanah sucinya orang Buddha. Nah, ini pasti akan menimbulkan konflik. Ini pasti akan menimbulkan perpecahan gitu teman-teman. Nah, ketika negara itu tidak mengatur regulasi yang sesuai, itu malah akan menimbulkan perpecahan antar warga negara Indonesia. Nah, yang kedua itu penyebaran ajaran agama yang berpotensi radikalisme dan intoleransi. Nah, ketika misalnya muncul ajaran suatu agama yang berpotensi radikal atau juga intoleransi, itu negara harus cepat mengambil tindakan untuk mencegah ancaman terhadap persatuan nasional. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika misal ada suatu ajaran yang tidak intoleransi atau misalnya radikal, itu pasti akan mengganggu umat agama lain gitu, teman-teman. Jadi di sini negara itu harus secepatnya mengambil tindakan untuk mencegah ancaman terhadap persatuan nasional. Nah, yang ketiga itu adalah penentuan hari libur nasional. Nah, jadi negara itu harus mencari solusi yang dapat diterima semua pihak sambil tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Jadi di sini negara itu harus
mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi tidak memberatkan suatu agama atau juga eh, ya tidak mengabaikan suatu agama atau juga tidak berat ke satu agama tertentu gitu. Jadi harus mencari solusi yang dia itu adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Nah, tapi di samping itu juga harus tetap menjaga kedaulatan dan juga kepentingan nasional. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan negara merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pentingnya keseimbangan ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan keyakinan agamanya dengan bebas, namun tetap dalam koridor yang tidak mengancam stabilitas dan juga keharmonisan nasional. Oke, mungkin hanya ini yang bisa dapat yang hanya ini yang bisa dapat hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.